Ustadz, saya mau curhat. Tolong kasih masukannya Ustadz. Saya lagi dekat sama beberapa laki-laki. Ini berarti kan cewek kan? Laki-laki itu ingin serius sama saya. Bagaimana biar saya bisa memantapkan hati agar tidak salah memilih? Terima kasih Ustadz. Enak ya, tinggal milih. Masya Allah, barakallah fiik. Tapi jangan berlebihan dekatnya karena itu jadi sumber fitnah. Kalau kita memulai satu kebaikan dengan dosa, maka Allah cabut keberkahan. Itu udah pasti tuh. Contoh, memulai suatu niat baik untuk menikah, tapi dengan pacaran atau berbuat dosa, maka nanti pernikahan itu akan Allah cabut keberkahan. Makanya muncullah cekcok rumah tangga, sampai ke perceraian dan segala macam. Itu karena awalnya nggak baik. Kecuali orang yang bertobat ya. Karena awalnya nggak baik. Kalau awalnya nggak baik, maka hilang keberkahan. Sedangkan kalau awalnya kita menjaga batasan agama Allah, kita nggak melanggar, kita nggak mengecewakan Allah, maka nanti Allah yang akan menjaga pernikahan. Jadi kalau dekat jangan berlebihan. Terus gimana cara kita menentukan pilihan? Menentukan pilihan itu dengan 3 cara. 1, minta petunjuk Allah, namanya istikharah. Saya udah pernah jawab ini di live sebelumnya kayaknya. Minta petunjuk Allah, istikharah. Kedua, minta petunjuk ulama, namanya istifta. Nanya, menurut ulama di antara sekian banyak kriteria ini mana yang paling layak jadi imam saya atau makmum saya kalau dia seorang cowok. Minta fatwa dan nasihat dari ulama. Yang ketiga, minta nasihat dari orang yang lebih bijak dari kita atau yang tahu, yang kenal dengan masing-masing orang yang kita mau pilih itu. Ini namanya istisyarah. Jadi ada istikharah, istifta, istisyarah. Meminta petunjuk Allah, meminta petunjuk ulama, orang yang lebih berpengalaman atau lebih bijak. Dengan kayak gitu, mudah-mudahan kegalauan kita akan berkurang. Kemudian ada lagi yang nanya, ini tadi udah saya jawab. Ini aja nih, Ustadz, rumah tangga saya di ujung tanduk. Setiap hari suami saya selalu mengancam untuk menceraikan saya. Yang terakhir dia bilang sudah ngurus ke pengacara untuk proses cerai dan kemungkinan sidang bulan ini. Namun saya masih belum mendapatkan bukti bahwa dia sudah mendaftar atau belum. Awal cerita saya memang istri yang keras. Saya bukan terlahir dari keluarga yang islami. Wawasan saya tentang Islam dan sikap suami ke istri saya nggak banyak tahu. Saya semena-mena dengan suami saya. Hijrah saya saya mulai meninggalkan pekerjaan dan banyak belajar mengenai Islam sampai akhirnya saya mendapat ujian hijrah. Suami saya ketahuan TTM-an dengan wanita lain. Jujur Ustaz, saya sempat memukul dia gara-gara rebutan HP pengen tahu isi WA dia dengan wanita teman kerjanya itu. Saya sempat bertemu dengan wanita itu bertiga dengan suami saya, dan ternyata hubungan mereka masih berlanjut sampai akhirnya ayah saya yang bertemu dengan wanita itu dengan suaminya. Suami saya marah besar. Setelah semua selesai dan saya mencoba melupakan semuanya, mendekatkan diri pada Allah, hingga perang batin suami saya dimulai. Sikapnya sangat semena-mena terhadap saya dan kekeh untuk bercerai. Segala upaya sudah saya lakukan, dari pihak keluarga pun juga sudah, tapi tetap tidak merubah sikapnya dan tetap ingin menceraikan saya. Saya masih punya anak kecil, Ustadz, umur 2 tahun. Segala upaya sudah saya lakukan. Saya dihina, saya ditinggalkan tanpa pamit, bahkan sempat dihalang-halangi untuk beribadah. Sebenarnya suami saya adalah orang yang agamis. Dia merasa keluarga saya jauh lebih baik daripada dia dan dia merasa malu. Dengan cara sabar pun dan cara baik-baikan tetap gak merubah keputusannya. Sampai akhirnya saya lelah Ustadz ditalak setiap hari, dan saya mengikhlaskan segala keputusan dia dan meminta
dia menjauhi saya dan anak saya. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan Ustadz? Bahkan di saat terakhir pun dia selalu membela wanita TTM-an tersebut yang saya lelah Ustadz. Pertama-tama saya pengen ngucapin ikut prihatin dengan kondisi keluarga Mbak dan teman-teman yang sama, karena di sini ada beberapa curhatan masalah rumah tangga juga yang diambang perceraian. Saya ikut prihatin, dan karena ini juga lagi hujan, saya bareng-bareng deh yuk kita saling mendoakan ya. Kita doakan semoga Allah melapangkan dada kedua suami istri, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka, mengangkat masalah mereka, menggantinya dengan kebaikan. Ala hadhihin niyah as-salihah al-fatihah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena semua yang memang harusnya dilakukan oleh Mbak udah dilakukan. Doa udah, ibadah udah, bersabar udah, menjelaskan ke suami udah, mencari penengah dari masing-masing keluarga juga udah. Bukan kita yang menentukan kesudahan dari suatu masalah. Bukan kita yang menentukan kapan masalah itu akan selesai. Allah yang menentukan. Allah yang lebih tahu kapan dan bagaimana masalah itu akan selesai. Kita hanya berikhtiar semampu kita mencari jalan keluar yang kita tahu. Tapi kita sama sekali tidak menentukan akhir dari sebuah perjalanan. Kita nggak menentukan sama sekali ujung dari sebuah masalah. Kita sama sekali nggak menentukan kapan masalah itu akan selesai. Bukan kita. Tugas kita adalah berikhtiar dan bersabar. Dan janji Allah adalah menyelesaikan masalah hamba-hamba yang bersabar. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada hamba-hamba yang sabar, kata Allah. Gak ada kan berita gembira yang membuat kita kecewa, itu bukan berita gembira, itu namanya prank. Kalau Allah bilang busyra, basyir, sampaikan berita gembira, itu benar-benar berita gembira. Tapi syaratnya cuma satu, sabirin, sabar. Apa itu sabar? 1, tidak berkeluh kesah. 2, tidak melenceng dari jalan Allah, gak berhenti beribadah, gak berhenti berdoa, gak berhenti taat. Dan 3, tidak tidak berputus asa. Berputus asa itu nyerah, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak mau berikhtiar. Jadi syarat sabar itu 3, 1, tidak berkeluh kesah, 2, tidak keluar dari ketaatan, tetap taat. Jangan sampai gara-gara kita dapat masalah kita kecewa sama Allah terus kita jadi nggak taat, itu berarti nggak sabar. Dan yang ketiga, tidak berputus asa. Arti tidak berputus asa itu nggak berhenti untuk ikhtiar, nggak berhenti untuk berusaha yang terbaik dan berharap yang terbaik. Jadi cuman itu syaratnya, sabar. Sehingga kalau kita udah memenuhi syarat itu, sabar, dan Allah lah yang menilai kesabaran kita. Bukan kita ya yang menilai kesabaran, tapi Allah. Kita tuh kayak murid. Mana ada murid yang menilai diri sendiri kan? Kita tuh lebih rendah daripada murid. Murid itu masih lumayan, kita tuh hamba, budak. Budak itu tidak punya hak. Budak itu nggak bisa protes. Nah, cuman tuan kita adalah sebaik-baik tuan. Kalau budak itu memiliki tuan yang jahat, kayak Bilal punya tuan Umayyah bin Khalaf. Kalau kita tuannya adalah Rabb pencipta alam semesta, dan dia Rahman, Rahim, Latif, Rauf, dan seterusnya. Sehingga untuk menentukan kapan akhirnya dan seterusnya, enggak, Allah yang akan menentukan. Kita nggak perlu menilai diri kita, Allah yang menilai. Kita nggak bisa bilang saya udah sabar, berarti kita menilai diri kita sendiri kan.
menilai kalau diri kita itu udah sabar, kan gitu. Menilai bahwa kita itu udah layak. Kita jangan menilai diri sendiri. Tugas kita tuh cuma ikhtiar, sabar, nanti Allah yang nilai. Dan gak usah khawatir, Allah tuh gak pernah salah nilai. Gak mungkin Allah ngasih kita nilai C padahal kita A+. Gak mungkin Allah ngasih kita gelar orang yang berputus asa padahal selama ini kita itu udah sabar banget. Gak mungkin. Karena Allah itu maha teliti, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil. Jadi nggak mungkin salah menilai gara-gara kayak nggak serak aja sama kita, nggak mungkin. Maka karena kita yakin Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha teliti, maha tahu, insya Allah penilaian Allah itu adalah penilaian terbaik. Apakah kita udah sabar atau belum? Biar Allah yang menilai, bukan kita. Nanti kalau menurut Allah kita udah disebut orang yang sabar, maka Allah akan tunaikan janjinya, busyra wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi saya nggak bisa ngasih masukan apa-apa karena semua yang harus dilakukan udah dilakukan sama Mbak ini. Tinggal kuatkan kesabarannya Mbak. Mudah-mudahan Allah akan menilai Mbak sebagai orang yang sabar, lalu diberikan kejutan yang nggak pernah terduga-duga. Tingkatkan lagi ibadahnya, banyakin lagi sedekahnya, banyakin lagi istighfar atas dosa-dosa di masa lalu, karena tidaklah seseorang mendapatkan masalah dalam hidupnya salah satunya kecuali karena dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar dan taubat, semakin berkurang dosa, semakin berkurang masalah insya Allah.